tag video dan melakukan bimbingan klasikal. Jadi Ibu mohon untuk kondusif untuk bantuannya di terakhir kalinya ya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Tadi habis belajar apa? Sejarah sama Pak Ardian. Tapi bapaknya lagi sibuk jadi cuma ngasih tugas ya. Gimana tugasnya? Melanjutkan presentasi. Itu berjalan dengan lancar nggak? Oke, baik. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa saja? Bonita sakit. Julia sakit. Kanaya kenapa? Kanaya sakit. Balkis sakit. Jadi ada 4 orang, semuanya perempuan ya. Oke, jadi sisanya tinggal 32. Benar, ada 4 orang yang nggak masuk. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Mungkin yang untuk tema kali ini kita akan membahas tentang karir. Sebelum kita ke layanannya, boleh teman-teman untuk kita dimulai dengan doa dulu. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah hidup loh. Boleh dihidupin dulu. Udah nyala. Loading. Oke, sambil kita menunggu proyektornya, Ibu mau tanya nih, kalian di sini udah menentukan belum arahnya habis SMA mau kemana? Coba dari yang belakang, yang tutup matanya. Itu habis SMA mau lanjut kemana? Kuliah di mana? Di UI kalau keterima. UI, jurusan apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Terus coba kamu mau lanjut kemana SMA? Kuliah Kuliah di mana? UI UI, jurusan hukum. hukum. Coba ini, kamu SMA mau setelah SMA mau lanjut kemana? Iya, mau di UI. Di UI. Jurusan apa? Farmasi kalau enggak kesehatan Farmasi. masyarakat. Farmasi atau enggak masyarakat? Siapa lagi ya? Coba Bimo. Bimo kan? Abis SMA mau lanjut kemana? Insya Allah ke ITB, Bu. ITB. Jurusan apa? Mesin, Bu. Teknik mesin. Oke. Kalian di sini milih perguruan tinggi tuh berdasarkan apa? Skill. Lagi? Minat dan bakat. Terus prospek kerja. Apa? Berpengaruh bagi masa depan. Ada lagi yang lain? Apa? Keinginan siapa? Keinginan sendiri. Ada nggak yang keinginan orang tuanya? Ada nggak? Ini yang senyum-senyum keinginan orang tuanya. Kamu mau kuliah jurusan apa? Kedokteran di mana? UI. Apa? Kamu di mana? Tamat SMA-nya. ITB jurusan apa?
Farmasi. Oke. Semoga semuanya keterima ya. Tapi jangan cuma doa aja, nggak ada usaha. Ini usahanya udah apa aja nih dari kelas 10? Main ML? Belajar. Yang lain? Ikut lomba. Apa? Belajar, ikut lomba. Apalagi? Apa? Relasi. Ada nggak yang lain? Organisasi. Oke, kita langsung ke topik kita pada pagi hari ini. Udah siap semua? Ibu harap kalian menyimak. Semoga ini suatu saat akan berguna bagi kalian. Oke, jadi kita akan membahas topik layanan cerdas memilih program studi di perguruan tinggi. Untuk tujuan layanan, jadi peserta didik mampu memahami jenis perguruan tinggi dan memahami program studi. Kemudian kalian dapat memahami hubungan bakat, minat, pendidikan, dan pekerjaan. Yang terakhir, menentukan program studi sesuai potensi diri. Misalnya, nggak bisa agak malu-malu nih ngomong di depan umum, tapi mau milih di program studi ilmu komunikasi. Sesuai nggak kira-kira? Sesuai nggak? Ada yang takut darah tapi mau jadi dokter? Ada nggak yang gitu? Nggak ya? Oke. Jadi menurut penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN, banyak mahasiswa 87% mengaku salah jurusan dan banyak pekerjaan sebanyak 71,72% memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Memilih jurusan yang salah dapat menyebabkan penyesalan, stres, bahkan putus kuliah. Contohnya apa coba? Ada yang bisa mencontohkan nggak apa yang dimaksud di depan ini? Misalnya dia lulusan PGSD, tahu nggak? Lulusan guru, tapi kerjanya menyimpang jadi guru. Misalnya apa? Contohnya? Jadi dokter? Nggak mungkin kan? Jadi kasir. Oke, jadi struktur pendidikan tinggi itu ada 2 macam. Teman-teman pada tahu nggak pendidikan akademik dan pendidikan profesional itu berbeda. Jadi kalau akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan pengembangan. Jadi ini tuh contohnya sarjana, S2, dan S3. Kemudian untuk pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian tertentu serta mengutamakan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Nah, kalau ini contohnya seperti di Politeknik dengan lulusan D3, D4, pendidikan profesional juga bisa masuk di TNI Polri. Ada yang berminat ke TNI Polri di sini? Terus Panji. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Jadi di kelas ini berapa persen sih yang ingin masuk ke universitas? Boleh tunjuk tangan? Oke, kalau institut, duluan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau sekolah tinggi, ada nggak yang ingin masuk sekolah tinggi seperti STAN, STIS? Siapa? Oke, Fahima ya. Terus akademi, ada nggak selain Ruspanji? Yang mau masuk Akpol, Akmil, AAL, AAU, AAD?
Terus ada nggak yang mau masuk politeknik? Kalau seandainya nggak masuk di institut, kira-kira mau nggak ke politeknik? Hmm? Oke, kita jelasin satu-satu. Jadi universitas itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademi atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas. Setiap fakultasnya itu dibagi di beberapa program dan jurusan. Ada yang coba Ibu tunjuk, sebutkan universitas negeri yang ada di Indonesia. 3 ya. 1 orang 3. Ibu tunjuk. Yang senyumnya paling besar deh. Apa ya? Coba. UI. Ya. Jangan disingkat nama lengkapnya. Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Negeri Jakarta. Oke, coba yang lain. Sebelah ini deh, sebelah kiri Ibu. Nah, boleh deh. Naura. 3 universitas negeri yang ada di Indonesia. Universitas Veteran. UPN tuh ya? UPN itu masuk ke swasta. Universitas Negeri Jakarta. Udah tadi yang lain dong. Udah disebutin sama temennya. UGM udah belum? Apa? Universitas UGM Gajah belum. Mada. Universitas Gajah Mada. Terus Pajajaran. 11 Maret. Oke. Siapa yang mau nyebutin 3 universitas swasta yang ada di Indonesia? Siapa? Universitas Bina Nusantara, Universitas Trisakti, sama Telkom University. Oke, benar. Oke, kita lanjut ya. Halo. Kita lanjut ke institut. Jadi kalau institut itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang sejenisnya. Pada kelihatan gak sih? Enggak ya? Ibu sebutin aja ya. Jadi ini tuh pada tahun 2024. Jadi ada 5 deh, Ibu sebutin 5 ya, institut yang terbaik di Indonesia. Jadi yang pertama tuh ada ITB, ada ITS, Institut Teknologi 10 November, ada Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, ada Institut Teknologi Nasional Bandung, sama IAIN Zawiya Cotkalalangsa. Terus untuk yang sekolah tinggi di sini ada nggak yang kepengen di sekolah tinggi? Yang di STIS, Stan, Fahima, yang lain ada nggak? Oke, Ibu jelasin dulu ya. Sekolah tinggi itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau pendidikan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Terus yang akademik untuk urus Panji, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu spesifik, yakni ilmu pertahanan, keamanan, dan kepolisian. Untuk urus Panji mau masuknya kemana? Akmil. Oke. Amin ya. Terus politeknik, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan ilmu terapan untuk mempersiapkan lulusan siap kerja. Di sini ada yang mau masuk politeknik? Belum ya? Oh, Ibu mau tanya juga, kalau nggak masuk UI yang Ibu tanya tadi, plan B-nya apa? Mau masuk kemana? Apa? ITERA, yang lain? Apa? Yang tadi ada jawab UI, kalau nggak dapat UI kira-kira langsung ada plan B nggak? Veteran Jakarta.
Tahun ini di SMA 78 banyak yang masuk UPN ya. Ini selanjutnya kita mengenal program studi. Kira-kira kalian mau tahu semuanya atau beberapa aja? Dimulai dari mana nih? Kesehatan. Coba. Halo. Diam dulu dong. Coba kamu sebutin. Kamu baca yang ada di depan. Pendidikan profesi bidan, administrasi dan kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, administrasi rumah sakit kampus Kota Semarang, administrasi rumah sakit, akupuntur dan pengobatan herbal, akupuntur dan pengobatan herbal, analisis kesehatan, andrologi, anestesiologi dan reanimasi, anestesiologi dan terapi. Oke, terima kasih. Jadi kalian ada yang asing nggak dengan kata-katanya tadi? Asing ya? Terus coba kita lihat di pendidikan, mau nggak? Ibu mau minta tolong sama yang ini. Coba bacain. Oh ya. Administrasi pendidikan, bahasa Inggris, bimbingan dan konseling lagi, bimbingan dan konseling kampus Kota Madiun, bimbingan dan konseling Islam, bimbingan dan konseling pendidikan Islam, bimbingan konseling Islam, Dharma Acarya, ilmu pendidikan agama Hindu, DMS pendidikan agama Islam, DMS pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, fisiologi keolahragaan, hubungan internasional, ilmu agama Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, coba kita sekarang ke seni. Ke seni, siapa yang mau baca seni? Ayo. Angklung dan musik bambu, animasi, antropologi tari, arsitektur interior, barang jadi tekstil, batik dan fashion, broadband, multimedia, desain dan teknologi produk kulit, desain furniture, desain grafis kampus Kota Makassar, desain grafis kampus Kota Medan, desain interior and desain interior kampus Kota Bandung. Oke. Karena waktunya terbatas, kita nggak bisa lihat semua program studi yang ada di sini. Jadi kalian bisa melihat di link yang di Pedadikti. Jadi kalau kalian udah jadi mahasiswa, kalian tuh bisa melihat biodata kalian, bisa melihat profil kalian tuh di Pedadikti. Jadi kalau ibu S1 dulu, Pedadiktinya kalau ibu mau daftar wisuda atau yudisium, ibu harus menyelesaikan Pedadikti yang ada di laman ini. Harus kalau nggak salah harus nunggu hijau atau merah gitu, harus dinyatakan tidak jadi mahasiswa lagi. Baru ibu bisa untuk daftar wisuda gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, mengapa memilih program studi itu penting? Jadi yang pertama, menghindari salah jurusan. Banyak mahasiswa merasa tidak cocok di tengah jalan karena hanya ikut-ikutan teman. Di dalam kelas ini ada nggak yang cuma ikut-ikutan teman atau karena teman sebangkunya mau pilih farmasi jadi ikutan deh mau farmasi juga? Ada nggak? Jangan ya.
Oke, kita lanjut yang kedua, investasi masa depan. Kesesuaian jurusan dengan minat akan meningkatkan peluang sukses di dunia kerja. Terus yang ketiga ada efisiensi waktu dan biaya. Memilih dengan tepat sejak awal menghindari pemborosan sumber daya keluarga. Jadi ada beberapa kasus mahasiswa tuh berhenti di tengah jalan. Jadi kan kuliah itu paling lama atau paling cepatnya tuh 3,5 tahun, tapi standarnya tuh 4 tahun. Jadi ada di semester, jadi ada 8 semester kan kalau 4 tahun. Jadi ada yang kayak baru semester 1 atau 2 itu udah menyelesaikan, udah keluar dari kampus dengan alasan tidak sesuai jurusan. Kemudian dia harus tes lagi nih, mau memilih jurusan yang lain. Kira-kira itu membuang waktu dia nggak? Oh, sama ibu juga mau tanya, di sini ada yang mau gap year nggak? Tahu nggak, gap year itu menunda 1 tahun, jadi dia nggak mau ngapa-ngapain 1 tahun ke depan. Ada nggak yang kayak gitu? Atau di sini kalian ada kepikiran nggak, kalau seandainya aku nggak masuk UI atau aku nggak masuk ini, aku nggak masuk itu, aku nggak keterima ini, itu aku istirahat dulu atau aku mau fokus untuk tahun depannya. Kira-kira ada pemikiran kayak gitu nggak? Ada yang mikir kayak gitu nggak? Oke, jadi ada beberapa langkah untuk kalian bisa milih jurusan. Jadi yang pertama itu kenali potensi diri internal. Jadi kalian tuh harus menganalisis minat dulu nih. Kira-kira saya ini fashionnya di mana? Kalau seandainya tidak fashion di kayak tidak kreatif gitu, tapi mau masuk ke mana? Siapa sih, Arwen ya? Arwen mau masuk ke mana nanti? Teknik industri. Oke. Yang kedua, pahami bakat. Ukur kemampuan alami atau kelebihan spesifik yang Anda kuasai dengan mudah. Kemudian ada tes penunjang, manfaatkan tes minat bakat atau bimbingan guru BK untuk hasil objektif. Di kelas ini udah ada yang konsultasi sama guru BK belum? Sudah? Tapi ibu nggak pernah lihat kalian ke ruang BK? Apa? Kemarin udah semester 1 ya? Oke, jadi yang kedua, langkah kedua, riset program studi. Dan apa ya? Yang pertama itu detail mata kuliah. Pelajari apa saja yang akan dipelajari selama 4 tahun, bukan hanya melihat nama jurusan. Jadi, kenapa ibu memilih BK kemarin itu selain karena memang ibu menyukai rumpun ini, tapi ibu berpikir tidak ada matematika di bimbingan konseling. Ternyata salah. Karena ada statistik namanya. Terus status akreditasi, pastikan program studi tersebut memiliki akreditasi resmi dari BAN PT atau LAM yang minimal baik sekali atau amat baik. Kenapa ini harus dipilih? Karena kalau kalian memilih kampus yang C tuh, kalian tuh agak susah untuk dapat pekerjaan nanti karena dicap kampus yang kurang baik gitu. Terus fasilitas pendukung, periksa ketersediaan laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktikum penunjang studi. Kalau ini gimana caranya? Kalian bisa menunjang ini bagaimana? Riset ya? Atau bisa kenalan sama alumninya untuk berbagi informasi. Kemudian yang ketiga, analisis peluang kerja dan masa depan. Yang pertama tuh prospek karir, evaluasi relevansi profesi lulusan jurusan tersebut dengan tren industri masa depan. Yang kemudian kebutuhan pasar, cari tahu apakah lulusan bidang ini banyak dicari atau sudah terlalu jenuh. Yang ketiga, fleksibilitas lulusan, pilih jurusan yang memberikan keahlian adaptif agar bisa bekerja di berbagai sektor industri 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian pada langkah keempat, pertimbangan finansial dan logistik. Skema uang kuliah, hitung rincian biaya per semester UKT dan biaya pangkal institusi tujuan. Jadi biaya kuliah ini tidak murah ya teman-teman.
Kalian udah cek belum? Kira-kira kalau kuliah di UI UKT-nya di sekitaran berapa? Berapa? Udah ada yang cari tahu belum? 10. Terus biaya hidup, pertimbangan pengeluaran harian, transportasi atau biaya sewa kos jika merantau. Jadi waktu kalian di SMA ini kan kalian tidak merantau, masih tinggal sama orang tua. Sedangkan kalau kuliah nanti kalian kayak kalau jauh kampusnya harus memikirkan tentang biaya hidupnya. Kemudian akses beasiswa. Cari informasi peluang beasiswa internal kampus maupun eksternal pemerintah atau swasta. Jadi pada beasiswa ini banyak sekali. Rajin-rajin cari, cek di IG, cari di guru BK atau follow up di dosen-dosennya. Biasa di kampus-kampus ada yang mengadakan seminar untuk beasiswa. Kemudian pahami daya tampung dan ketatnya persaingan. Jadi kalau tadi ada yang mau masuk hukum di UI, kira-kira udah tahu belum? Dia akan bersaing sama berapa ribu orang? Oke, kita lihat ya. Yang pertama ada kapasitas kursi. Cek jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru pada program studi tersebut. Kemudian ada rasio peminat, analisis tingkat keketatan jumlah pendaftar dibanding kuota dari jalur seleksi tahun sebelumnya. Jadi jika teman-teman mau daftarnya tahun depan, teman-teman bisa lihat di tahun ini. Strategi pilihan, urutkan pilihan prodi berdasarkan prioritas dan tingkat peluang kelulusan tertinggi. Lagi-lagi pemilihan program studi ini berhubungan dengan minat dan bakat kalian. Kemudian langkah terakhirnya, nah ini, hindari jebakan Batman pemilihan jurusan. Tadi yang ibu tanya, ada nggak sih yang ikut-ikutan temennya? Jadi jangan ikut-ikutan temannya karena memilih jurusan hanya karena ingin satu kampus dengan sahabat terdekat itu kurang efisien ya. Terus ada paksaan lingkungan, menuruti tuntutan tren sosial tanpa mengukur kemampuan akademik pribadi. Kalian pada tahu nggak sekarang sedang tren apa di Indonesia? Apa? Joki? Astagfirullahaladzim. Trennya tuh kayak banyak vlog gitu kan. Konten kreator. Nah, itu dibutuhkan editor, kameramen gitu. Terus gengsi semata, memilih program studi populer hanya demi label prestisius di masyarakat. Jadi kayak dia merasa keren kalau milih jurusannya kedokteran. Dia merasa keren kalau cowok tuh harus teknik. Kalau perawat tuh nggak main. Apa sih perawat? Ada nggak yang gitu? Oke. Oke, materi kita cukup di sini. Sekarang kita akan games di kelompok. Jadi arahannya itu satu kelompok tuh menyediakan satu HP aja. Ibu akan bikin beberapa ya? Berapa kelompok ya? Oke, boleh. Berarti ini 4, ini 4, ini 3, yang ini gabung ke sini jadi 6. Oh ya udah boleh. Ini bertiga, ini berempat, ini berempat, ini bertiga. Oke? Semuanya balik, maksudnya itu berhadapan, berpasangan. Iya.
Oke. Ayo, udah? Coba setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan bawa 1 HP. Ayo. Kalau ada yang ketahuan pakai 2 HP nanti ibu suruh maju ke depan. Ayo maju. Berarti ada 8 kelompok ya. Oke. Coba dari kelompok 1 scan dulu. Kelompok 1. HP-nya yang di atas meja disingkirin dulu, cuma 1 HP aja. Iya. Udah? Yang udah scan boleh duduk. Langsung dikerjain ya. Terus Ruspanji kelompok 2. Kelompok 3-nya yang ini. Siapa perwakilan? Oke. Tiga, kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Kamu. Kelompok 5. Arwen. 6 Fahima dulu. Sandi 8. Kan? Masa itu dulu baru sini. Skip. Udah, kamu. Dikerjain ya. Kelompok yang besar poinnya nanti ibu kasih hadiah di minggu depan. HP baru. Besar banget nih sponsor. Kalau ada yang 2 HP, awas ya. Jadi gamenya itu mencocokkan. Cari. Mencocokkan. Awas ya, ada yang nggak kerja sama. Udah sampai mana? Psikologinya ada 2. Jadi untuk yang psikologi ada 2 ya. Pokoknya nilai yang paling besar minggu depan dapat hadiah dari ibu. Semoga kelompok yang sedikit anggotanya ya yang menang. Udah belum? Kalau udah selesai maju ke depan lagi ya. Jangan tiduran. Nih, pelan-pelan dibaca dulu. Visi.
Siapa yang udah selesai? Ayo dikit lagi. Maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Udah cuma 2. Ya, maju ke depan. Pegang dulu, pegang dulu. Simpen skornya masing-masing. Ada belum? Oh, ini ya. Ayo. Simpen skornya dulu. Sandi rusuh ya? Udah belum? 100. Bohong ya? 7. Ayo maju. Maju. Kelompok siapa yang belum? Kelompok 3 ya? 3 sama 4 yang belum? Simpen dulu, skornya disimpen dulu. Sambil mikir. Sambil mikir skor, Ibu mau minta kesimpulan dari pengerjaan ya. Enggak kok, nanti Ibu acak. Ayo, ayo semangat. Yang di depan ini ada yang benar semua nggak? Saya. Sama bener banget sih. Bener aja, tapi kan kayak salah pencet doang paling kan. Salah apa sih? Tapi ada skornya kan? Ya ada. Udah kalian? Oh, tinggal kelompok 4 ya. Pak, pinjam belum Pak? Oh, udah lewat ya Pak? Bentar ya Pak. Sama aja kita tadi. Udah, yuk maju ke depan. Ayo maju ke depan. Oh, bayarnya ulang nggak? Belum. Lanjut. Coba dari kelompok 4 yang maju berapa dapatnya? Skornya berapa? Hah? 78. Sandi? 70. Enggak 70,652. Oke. 89. 89. 95. 90. 84. 89. 89 ya? Jadi kelompok ini ya yang menang. Oke, tepuk tangan. Boleh balik. Oke, balik. Ayo. Karena waktu kita terbatas, jadi kita agak cepet sedikit ya. Jadi kalian semuanya keluarin HP, tapi jangan digunain dulu. Kalian tonton video ini, terus nanti Ibu minta kesimpulan. Kalian masukin di sebuah web, Padlet namanya. Oke, udah siap untuk nonton videonya? Oke. Sejak kelulusan gua dari SMA. Ini adalah bulan ke-9
semenjak kelulusan gue dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gue sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gue memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah, padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impian. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue mau nangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran, kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue, bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang nunda kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu, di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu. Siapa saja orang-orang yang terus mendukungmu. Dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang.
Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, "Kami bangga padamu." Oke. Nah, sekarang jadi instruksinya kalian tadi udah menyimak video, kemudian kalian scan ini. Itu tuh kalau kita biasa pakai Google Form, sekarang kita pakai Padlet namanya. Jadi kalian kalau udah masuk ke Padletnya, nanti ibu akan minta kalian untuk pendapat kalian, kesimpulan yang ada di video tadi. Terus di bagian subjeknya kalian tulis nama kalian ya. Kalian bisa melihat komen-komen teman yang lain. Tolong pakai bahasa yang sopan, jangan ada yang menyimpang daripada topik kita. Oke? Udah bisa masuk? Sudah. Ya, pakai pencet plus. Subjeknya diisi nama kalian. Terus bisa dipakein emoji atau apa, boleh dikreasikan. Terus di bawahnya baru deh kalian buat kesimpulan. Satu orang satu aja ya, jangan double-double. Tapi kalian boleh mengomentari kesimpulan temennya. Bisa di-replay. Dan bisa dilihat juga. Oke, sekalian kalian mengisi. Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk layanan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga nanti 2 tahun kemudian kalian akan keterima di universitas, di karirnya masing-masing. Semoga semuanya jadi orang sukses. Amin ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi hasilnya nanti kalian